Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah berkumpul dalam ruang guru SMA Negeri 1 Kilo dalam rangka kegiatan penyimpasan budaya positif dari teman-teman kita calon guru penggerak, yaitu Bapak Ishak Sarjana Pendidikan dan Bapak Ahmadin Sarjana Pendidikan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat tuntunan beliau sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita bersyukur dan berbangga karena di sekolah kita ada 2 orang calon guru penggerak. Ya, saya sebagai kepala sekolah sangat bangga karena sudah ada guru-guru hebat yang mampu mengimbaskan budaya-budaya positif untuk kita semua warga SMA Negeri 1 Kilo, baik untuk Bapak Ibu guru, pegawai, bahkan untuk siswa-siswa kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, nanti kita akan mendengarkan bagaimana budaya-budaya positif yang akan diimbaskan oleh rekan-rekan kita CGP, dan saya minta kepada seluruh Bapak Ibu guru berikan dukungan yang luar biasa kepada kedua rekan-rekan guru kita yang sudah berada di hadapan kita semua. Semoga apa yang beliau-beliau ini lakukan akan memberikan imbas positif untuk kita semua, untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kilo. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti bersama pengimbasan budaya positif dari Bapak Ahmadin Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih pada Ibu pimpinan yang telah memberikan waktu. Yang saya hormati Bapak Wakasek, sekaligus rekan saya calon guru penggerak Pak Eko, kemudian Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Bapak Ibu guru semua masih, termasuk saya, masih sempat hadir di sini bertatap muka guna sama-sama menghadiri adalah agenda kami, saya dengan Pak Ishaka, yaitu melakukan pengimbasan. Selanjutnya salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin Ibu Pala izin, mungkin saya berdiri, Ibu Pala sambil laptop. Naik, Bapak Ibu guru semuanya dan pimpinan yang saya hormati, sekali lagi saya hadir di sini bukan semata-mata sudah ahli dalam apa segalanya, bukan, tetapi sedikit saya mengimbaskan ilmu saya selama kami melaksanakan proses pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah sampai pada saat ini kita sudah menyelesaikan 6 modul yang nantinya kita akan harus menyelesaikan 10 modul. Nah, salah satunya tugas kita di sini adalah aksi nyata. Nah, baik Bapak Ibu guru, sedikit di tampilan depan ini sudah terlihat, inilah adalah sebuah profil saya, yaitu Ahmadin Sarjana Pendidikan. Saya ikut kegiatan CGP ini karena memang saya ini berada di SMA 1 Kilo. Kalaupun tidak ada di SMA 1 Kilo, mungkin tidak bisa mengikuti program ini. Artinya dukungan sekolah itu luar biasa. Kemudian saya ini bersama Pak Eko, alhamdulillah mengikuti program guru penggerak ini di angkatan yang ke-6.
Ya luar biasa ya, banyak juga kita di Kabupaten Lumpuh. Nah baik Bapak Ibu Guru, adapun kegiatan kami di saat ini yaitu melakukan pengibasan terhadap budaya positif. Nah sebelum saya berbicara panjang lebar mengenai budaya positif ini, ya saya sedikit menceritakan dulu bagaimana sih pelaksanaan daripada program guru penggerak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Guru yang menyatakan bahwa guru penggerak itu adalah harus menggerakkan begini dan begitu. Sebenarnya tidak semesti itu. Nah, bahwa guru penggerak itu adalah kita hanya belajar saja di sana. Bagaimana yang utama itu adalah menggerakkan hati dulu. Terutama sekali lagi guru penggerak itu bagaimana menggerakkan hati kita masing-masing. Tetapi syukur alhamdulillah kita juga menjalani program guru penggerak ini sudah dilatih bagaimana menggerakkan hati. Nah setelah menggerakkan hati, kita tergerak lagi. Kalau hati kita itu sudah ada niat untuk bergerak, otomatis kita akan bisa tergerakkan. Nah kalau kita sudah tergerakkan, pasti orang lain akan kita ajak untuk bergerak bersama-sama. Nah itu adalah poin penting daripada program guru penggerak. Tetapi kami saat ini jujur saja Ibu Kepala, saya pribadi masih dalam taraf dasarnya saja. Bagaimana hati kecil saya ini adalah bisa tergerak dulu. Nah tentu saja menggerakkan di sini adalah bagaimana transformasi pendidikan kita ini tercapai di level pendidikan kita. Nah baik Bapak Ibu Guru, ada beberapa modul yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 3 bulan mungkin, yaitu yang pertama adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang terakhir itu adalah budaya positif. Nah, di dalam kita mempelajari modul ini di kegiatan PGT mungkin beda dengan pelatihan-pelatihan yang lain, beda dengan ketika kita belajar dengan yang lain. Nah, tetapi kita melaksanakan program ini yaitu kita mengikuti yang namanya alur merdeka. Kan keren istilahnya merdeka sekarang ini. Mana-mana kita selalu bilang merdeka. Begitupun di guru penggerak itu yang dipakai itu adalah alur merdeka. Nah, tentu saja merdeka yang di sini apa maksudnya? Yaitu bagaimana kepanjangan dari merdeka, yaitu M. Nah, di mana M ini adalah kita harus yang pertama adalah mengenali diri kita. Nah, dalam artian di dalam program kita itu kita diberikan semacam review tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian kasus-kasus apa. Di sini kita adalah mengenali diri kita. Nah, dari mengenali diri kita kaitkan dengan dokumen-dokumen yang ada, kita bisa mengenali bagaimana konsepnya seperti itu. Itu yang namanya merdeka istilahnya. Kemudian yang kedua adalah E, kata E, yaitu E ini yang artinya adalah kita bisa mengeksplorasi. Nah dari hasil tulisan itu bisa kita kembangkan mengeksplorasi. Makanya kegiatan guru penggerak itu Ibu Kepala, kita juga tidak dituntut harus standby, harus tepat waktu saat itu ya. Ketika pada saatnya bagaimana kita mengeksplorasi konsep itu ya kita bisa dengan santainya duduk gitu, sambil kita menghayati apa yang sudah kita lakukan, apa yang mau menjadi landasan itu kita mengeksplorasikan. Nah kemudian yang berikutnya adalah R. Nah di mana R ini adalah ruang kolaborasi. Tentu saja di dalam saya mengeksplorasi sesuatu itu ya belum tentu baik menurut saya, tetapi kita menggabungkan dari eksplorasi si A, si B dan sebagainya. Mari kita menggabungkan adalah yang dinamakan dengan ruang kolaborasi. Kita menggabungkan pemahaman si A, si B dan C, akhirnya secara utuh nanti kita akan ketemukan titik persoalannya. Kemudian yang berikutnya adalah ada istilahnya D. Nah, D di sini adalah demonstrasi konseptual. Istilahnya sudah kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita mendemonstrasikan secara nyata. Itu maksudnya. Jangan sembarang, banyak sekali kita sekarang ini sudah memiliki ilmu, tetapi
jarang sekali kita mendemonstrasikan secara konseptual. Nah, kita guru penggerak dituntut seperti itu. Dan sebenarnya bukan saja guru penggerak, kita semua harus seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ini adalah elaborasi. Nah, di mana elaborasi ini adalah merupakan pemahaman yang lebih mendalam, di mana kita di sini adalah akan diberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi oleh beberapa instruktur hebat yang seleksinya mereka itu luar biasa. Kita dipadukan, namanya elaborasi itu kita memadukan pemahaman ini dan sebagainya pada ruang kolaborasi, ruang pemahaman konsep kita digabungkan di ruang elaborasi itu, yaitu difasilitasi oleh instruktur. Kemudian yang berikutnya adalah apa namanya? Koneksi antara K. Nah, K itu adalah mengkoneksikan. Nah, sebenarnya alur merdeka ini bukan saja di PGP sebenarnya. Kita juga di lingkungan sekolah perlu menggunakan alur seperti ini. Nah, kaitan dengan K ini adalah mengkoneksikan. Artinya kita mengkoneksikan semua ilmu-ilmu yang ada itu kita koneksikan dengan demonstrasi konseptualnya seperti apa, kita kaitkan. Kalau kita sudah mengaitkan dari sesuatu itu, pasti akan menjadi satu yang utuh, pasti hasilnya akan bagus. Begitupun dalam cara belajar kami. Kemudian yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, nonsen. Kalau kita hanya ilmu sudah didapat, kemudian kita sudah asik bagaimana beruang kolaborasi, kemudian demonstrasi konseptualnya seperti itu, tetapi tidak melakukan secara nyata di lapangan, itu sama dengan bohong. Termasuk kita juga Pak Eko yang menjalani program PGP ini, kalau kita tidak melakukan aksi nyata berarti percuma saja. Ya, makanya dari kemarin ya ketika komunikasi dengan Pak Eko, kapan aksi nyatanya ya saya mesti ragu gitu. Karena apa? Karena memang jujur saja saya mungkin guru yang menganggap diri guru yang baru. Tetapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan program PGP ini akan mulai tergerak di hati saya. Setelah saya tergerak, nanti saya bisa menggerakkan, kemudian menggerakkan seluruh komunitas kita. Mudah-mudahan Pak Firman ya. Nah, baik, selanjutnya itu yang pertama modul kita mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pada dasarnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini mungkin sebelum saya menjelaskan ke pemahaman filosofi ini, mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar nggak Ki Hajar Dewantara itu? Hah? Pernah? Pernah, Putri? Alhamdulillah, saya jujur saja Ibu Kepala, saya juga masih asing. Pas baru saya tahu memahami tentang Ki Hajar Dewantara ketika saya memulai membuka LMS itu. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang tokoh pendidikan ya, yang makanya pada tanggal lahir beliau kita canangkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Nah, lama-lama dari LMS itu saya membaca luar biasa filosofinya dia. Bahkan pendidikan di saat ini juga kita perlu menggunakan menjadi landasan daripada filosofi dia. Nah, salah satunya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah dia merumuskan daripada tujuan pendidikan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau kita pahami daripada tujuan pendidikan itu luar biasa. Mungkin kalau kita sebagai guru yang ogah-ogahan itu bukan jadi urusan saya, biarkan saja itu. Tetapi kalau kita memahami betul-betul luar biasa, itu bayangkan kata menuntun. Coba Bapak Ibu guru sejenak memikirkan kata menuntun itu ditempatkan di tempat mana ketika kita menuntun. Saya ibaratnya begini kata menuntun. Ibaratnya kebetulan saya ini adalah seorang bapak. Tentu saja saya mempunyai anak. Nah, anak saya ini mulai dari dia lahir, begitu lahir jadi bayi itu, saya bisa melihat anak-anak saya itu. Nah, dalam proses perkembangannya itu,
saya selalu menuntun beliau. Padahal semestinya anak itu begitu dia lahir pasti anak itu akan bisa berjalan, pasti dia akan bisa bernomor. Kan begitu kan secara kodratnya anak itu. Tetapi di tiap-tiap langkah itu perlu kita menuntun beliau, anak-anak itu. Nah begitu pun kita di sekolah, artinya saking luar biasa. Kalau kita membayangkan dia menuntun itu, kita mengikuti saja kemauan dia. Tetapi dengan tujuan daripada Ki Hajar Dewantara ini, yaitu tidak lepas daripada agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Misalkan dalam proses mulai dari dia belajar berjalan itu kan otomatis kita akan takut. Kadang daya warga nenal bohong mungkin dalam tanawen lapak. Nah kisahnya seperti itu. Nah perlulah kita menjaga bagaimana menuntunnya supaya dia tidak jatuh dari waktu dia berjalannya itu. Nah ibaratnya seperti itu pemahaman saya kaitan dengan menuntun. Nah kemudian ada istilahnya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini yang menjadi fenomena yang terjadi pada kita. Sering kita berdiskusi bahwa anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu luar biasa beda. Ya kan? Mungkin waktu kita SD mungkin abari, ketika kita melihat guru itu kita takut. Tapi sekarang sudah beda ceritanya. Nah karena apa? Karena memang Ki Hajar Dewantara itu sudah menyatakan di dalam filosofinya bahwa menuntun anak itu harus berdasarkan kodrat alam dan zaman. Maksudnya alam di sini adalah misalnya tempat kita di Kilo ini tidak sama dengan di tempat di daerah lain di Jakarta. Ain dahindai ketika misalkan ketemu dengan seorang siswa kita di sini, dari pula-pula anak dia masuk di Kilo. Beda dengan kita mengajar di kota-kota. Kita harus memahami bahwa begitulah kodratnya daripada seorang anak itu. Itu berdasarkan alamnya. Jelas beda kan alam kita di Kilo dengan di kota itu beda. Nah itu perlu kita memahami. Kita tidak boleh istilahnya acu tak acu gitu. Nah jangan berharap misalnya kita di Kilo itu pinginnya anak itu seperti yang ada di Jakarta. Tetapi kita harus memahami bahwa kodrat alamnya itu beda kita di sana. Kemudian yang kaitan dengan kodrat zaman. Nah kaitan dengan inilah yang sering terjadi dengan kita. Zaman abari mungkin tidak ada yang namanya dunia internet semacam ini. Ya artinya budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan positif itu adalah hanya sekedar yang dituntun oleh orang tua kita. Artinya budaya dari luar itu tidak diperoleh waktu zaman kita. Nah sekarang ini kan beda lagi dunianya. Zamannya sekarang sudah beda. Siapa yang bisa menjamin bahwa teknologi sekarang ini, kebudayaan orang Barat tidak masuk di kita ini? Kan tidak ada yang menjamin. Karena memang kita sudah bisa mengakses. Makanya jangan heran, hanya maaf Ibu Kepala, kadangkala ada di tempat kita ini anak-anak SMA sudah bisa mengkonsumsi yang namanya hal-hal yang berbau negatif lah. Nah, karena pengaruh itu. Nah, pengaruhnya itu karena apa? Karena memang zamannya sudah seperti ini. Nah, kemudian berikutnya Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, kalau kita merangkum semua persoalan itu dikaitkan dengan tujuan pendidikan, tentu saja peran besar kita itu adalah seorang guru. Nah, seorang guru ini bagaimana? Yaitu mari kita mencoba memposisikan diri kita itu seperti petani. Apalagi kita ini semua adalah berprofesi petani begitu. Coba kita bayangkan bagaimana menjadi seorang petani. Mata menuntut tentang petani. Misalkan petani jagung. Ibaratnya petani jagung, mulai dari proses penyediaan lahan itu tanam itu kan, kita harus bagaimana membuat area pertanian itu sebaik mungkin ya. Nah begitu pun kita di sekolah. Di sekolah ini adalah tempat ibaratkan anak-anak itu adalah tanaman. Kita ini sekolah ini adalah petani. Tempat sekolah ini ibaratkan adalah lahan kita. Tentu saja kalau kita mau menghasilkan hasil yang bagus, bagaimana kita mau membuat dulu lahan kita ini
sebaik mungkin. Contoh, laras kita sakit ya kita bersihkan. Nah begitu pun dengan di sekolah ini. Mari kita menciptakan hal-hal yang baik. Kita menyiapkan tempat kita ini yang bagus sekolah ini. Karena apa adalah kita menanamkan sebuah tanaman. Begitupun di sekolah ini kita menanamkan sebuah karakter anak-anak. Doa-doa ketika di sekolah ini adalah sebuah tempat adalah merubah karakter. Kan itu arti daripada proses pembelajaran itu bagaimana kita merubah tingkah laku kita. Nah, begitupun selanjutnya lagi kaitan dengan petani itu, sudah kita menyiapkan lahan, tempat yang baik, kemudian kita tanam. Nah, di dalam proses itu semua, tentu saja kita selalu memperhatikan. Nah, perhatikan dari jago kan, itu bau kalau tio dari kendala seminggu, 2 minggu dan sebagainya, pasti lawan dari bencong, jagungnya itu sudah bengkok, mungkin sudah dimakan apa. Begitu pula kelakuan kita atau budaya kita di sekolah itu di dalam menciptakan generasi itu harus secara kontinu istilahnya. Tetapi lain sana sudah kita melakukan hal baik, besok lagi kita lupakan, itu pasti tidak akan hasilnya bagus. Kita contoh saja seperti petani. Begitupun dari ketika bertani itu selalu setiap saat itu melihat tanaman kita ini akan memiliki hasil yang bagus. Nah, kalau proses itu semua kita sudah lakukan, pasti nanti adalah hasilnya akan baik. Ingat saja saya bisa mencontohkan, sering saya diskusi dengan Ibu Kepala ketika ada waktu luang, walaupun sesuatu bibit jagung itu yang tidak baik, mungkin bibit yang keluar dari pemerintah itu yang tidak baik, tetapi kalau kita sudah menyediakan tempat yang bagus, memupuk dengan bagus, pasti hasilnya itu akan walaupun tidak sebaik mungkin, tetapi mendekati baik itu insya Allah akan dapat. Itu maknanya. Begitupun juga kita mendidik anak-anak di sekolah kita ini. Misalkan sudah kita tahu anak itu hadirnya begini, batin dari anak-anak ini kacau dengan segala macam, tetapi kita jangan biarkan dia kacau dan sebagainya. Tetapi marilah kita menuntun dia, kemudian merawat dia. Pada setoi hasil, pada dia dari orang hebat, minimal mendekati hebat itu sudah luar biasa. Itu maksud daripada filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti ini adalah, saya bisa mengibaratkan, saya tak tahu di motor ini hanya sebatas angan-angan saya ibaratkan budi pekerti ini adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan, sikap, dan praktek kita sesuai dengan kondisi dalam proses evaluasi kita terhadap sesuai yang setiap saat itu kita melakukan evaluasi. Itulah budi pekerti. Makanya hati-hati ya ketika kita memberikan penilaian kepada anak-anak itu, karena memang penilaian kita pada anak-anak itu yang dilihat oleh orang tua setelah akhir semester itu adalah merupakan profil daripada anak-anak itu selama 1 semester. Namanya profil itu mencakup istilahnya budi pekerti. Contoh misalkan matematika itu kan sudah saya katakan bahwa yang namanya budi pekerti itu adalah perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan prakteknya keseharian. Nah, artinya makanya hati-hatilah kita di dalam memberikan penilaian anak itu, karena hasil itu adalah merupakan budi pekerti atau cerminan anak di dalam 1 semester. Itu adalah kaitan dengan budi pekerti. Nah, begitu pula dengan pembelajaran yang dilakukan atau budaya-budaya kita di sekolah, anak-anak datang sekolah, hasilnya tidak ada bukan lain karena untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya tercermin daripada budi pekerti. Itu maksudnya. Nah, baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, botol lampung untuk Ibu Kepala barang jadinya 20 menit, tapi tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya modul kita yang ketiga itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Sekali lagi, nilai dan peran guru penggerak ini hanya kita sekedar menumpang program pendidikan guru penggerak. Tetapi nilai dan peran itu semuanya sama untuk guru.
Tidak ada yang membedakan. Tetapi kami sama Pak Ishaka hanya sekedar mendapatkan ini. Tetapi minimal nilai dan peran itu adalah harus dimiliki oleh kita semua. Yaitu apa saja nilai dan peran guru penggerak itu adalah yang pertama adalah berpihak pada murid. Itu langsung ditempatkan di posisi yang pertama. Artinya kita datang di sekolah ini tiada lain tiada bukan adalah hanya berpihak kepada murid. Seperti kemarin pernah saya sempat mengatakan bahwa kita datang di sekolah ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena pimpinan, bukan karena wakasek kurikulum, bukan karena apa-apa. Tetapi jadikanlah diri kita ini hadir di sini hanya adalah untuk keberpihakan kita kepada murid, iya kan? Supaya akan mencapai pendidikan yang seperti yang dituliskan oleh sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita harus mengakui itu, bahwa kita hadir di sini adalah satu-satunya berpihak kepada murid. Mau murid itu bandel, mau murid itu apa, itu adalah tanggung jawab kita semua. Itu yang paling utama Pak Jar, mudah-mudahan saya juga tergerak hati saya. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Nah, memang kemandirian itu susah, tetapi kalau kita mulai menjalaninya, insya Allah. Mandiri dalam artian di sini segala sesuatu itu jangan sekali-kali kita berharap difasilitasi oleh orang lain. Minimal ada kemandirian kita lah melakukan berbuat baik itu. Ya, potong nampung mata lain saya juga selaku pengelola keuangan. Maka segala sesuatu itu mulailah bergerak dari hati, dari kemandirian kita, tanpa ada unsur yang lain lah kemandirian. Salah satu contoh mungkin saya sama Pak Eko ini ya sudah mencoba melakukan kemandirian, yaitu secara mandiri kita mengikuti program ini. Apa sih yang dikasih oleh pemerintah? Tidak ada dibandingkan dengan banyak pengeluaran yang kita. Tetapi kita sebagai guru itu harus ada kemandirian. Kemandirian dalam artian ini mencarilah informasi itu untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya, tidak semestinya harus difasilitasi oleh sekolah, difasilitasi oleh ibu kepala. Tetapi alhamdulillah kemarin waktu seleksi guru penggerak Katanenan luar biasa juga kepada ibu kepala sudah memberikan fasilitasi ke kami ya. Minimal kemarin itu adalah merangsang kami supaya ikut daripada itu. Nah, harapannya nilai daripada guru penggerak seperti itu, mari kita bermandirilah tanpa ada paksaan orang lain. Segala sesuatu gitu, dasar daripada kemauan kita, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah reflektif. Komisi Muhammadiyah kemarin foto dosa satu jilid tiga kamu di sini, ya kan? Kalau mungkin belum memahami ya syukur Allah jalan dan menguasai ya reflektif. Nah, nilai guru reflektif ini sebenarnya harus ada ya. Lain sekali lagi bukan saja guru penggerak, tetapi semua guru harus memiliki reflektif. Apa sih maksud daripada reflektif itu? Istilahnya reflektif itu saya sama artikan apa yang sudah kita lakukan itu kita harus mereview kembali. Ingat, segala sesuatu yang kita sudah lakukan perlu kita mereview. Apa manfaatnya? Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar? Sudah sesuai? Hasilnya bagaimana? Maka perlu kita merefleksi. Nah, tentu saja di dalam refleksi ini, apalagi di komunitas kita di SMA 1 Kilo ini banyak. Baris Coki UKCD, mari kita refleksikan bersama. Bagaimana tentang anak ini yang begini? Kita menilai, merefleksikan, mulai dari hari itu dan sebagainya, itu sangat perlu. Kalau kita tidak pernah melakukan refleksi, saya rasa kita tidak akan tahu kekurangan kita itu seperti apa. Kemudian modal kita ke depan itu tidak akan tahu. Maka Menteri Pendidikan Mas Nadiem itu memasukkan bahwa salah satu nilai guru penggerak itu adalah refleksi. Itu ya kaitan dengan refleksi. Mungkin selesai ini dulu, mungkin ada sesi tanya jawab supaya bagus nih. Tunggu saya deh. Kemudian yang berikutnya adalah kolaboratif. Harus kolaboratif ya.
Mungkin Ibu lagi tahu nggak kolaboratif itu apa sih kolaboratif? Menggabungkan kerjasama. Yang menggabungkan kerjasama. Sama, jadi romo begitu, memang begitu maknanya kolaboratif. Nah, kolaboratif dalam artian di sini bukan kolaboratif ketika ada persoalan, nah itu cari kesalahan orang. Bukan itu kolaboratif yang dimaksud di sini. Tetapi bagaimana kita berkolaborasi untuk mencapai hasil yang maksimal, membangun budaya positif yang baik. Mari kita berkolaborasi. Jujur saja, kalau kita melihat SMA 1 Kilo ini, tidak mungkin Ibu Kepala sendirian di dalam mengembangkan budaya positif di sekolah dan tapi perlu kita dukung. Salah satu contoh, maaf dan maksud saya juga ini makanya saya dari kemarin itu takut ngomong seperti ini nanti dibilang sama Ibu Kepala digayakan untuk amatin itu yang saya khawatirkan. Contohnya saja membangun budaya positif, ini kaitan dengan budaya positif. Hal-hal yang berkolaborasi maksudnya. Kita punya program misalnya di sini adalah program juhur, sholat juhur bersama. Walaupun Ibu Kepala ini sudah menyusun program seperti itu, tetapi kita semua ini tidak bisa berkolaborasi, nonsen, tidak bisa. Nah, makanya segala sesuatu itu perlulah kita ada nilai daripada kolaborasi yang dimaksud. Nah, itulah maksudnya kolaborasi. Mari kita berkolaborasi dengan hal-hal yang baik. Mungkin selama ini dari kolaborasi ke hal-hal berjamaah, ke hal-hal yang tidak baik lagi. Mari mulai saat ini mungkin dengan adanya materi kita Pak Eko, bahwa pimpinan Ibu Kepala, mari kita membangun ruang kolaborasi untuk menciptakan budaya-budaya positif itu. Kemudian yang berikut adalah inovatif. Apa sih inovatif? Bagaro inovatif diri lagi. Apa inovatif itu? Ide-ide baru ya, gagasan baru ya. Nah, kalau saya ngomong ide-ide ini untuk siapa sih sebenarnya? Ya itu tentu saja kembali ke siswa. Contoh kecilnya seperti ini, termasuk saya juga. Kalau anak-anak itu di jam terakhir itu adalah dia malas, dia mulai tenang Tetapi saya mencoba bagaimana saya mendesain sebuah pembelajaran yang inovatif, ada yang karya-karya baru supaya bagaimana mereka itu menarik minat mereka supaya tidak bosan di jam-jam terakhir. Itu maksudnya. Yaitu misalkan dengan cara saya itu, ya maklum namanya matematika Ibu Kepala. Ketika masuk itu langsung hitungan dan sebagainya. Anak-anak yang sudah malas, sudah boring, apalagi jam terakhir, dikasih lagi langsung materi, lari anak-anak. Nah, perlulah inovasi kita di saat itu. Inovasi itu tidak perlu yang mewah-mewah inovasi. Ya, yang ringan-ringan sajalah, yang bisa dipahami oleh anak-anak. Yang kembali lagi supaya itu menggairahkan anak-anak, supaya anak itu mau gitu terhadap kita. Ya minimal misalnya kayak sering saya lihat luar biasa permainan, apalagi anak-anak kan SMA itu masih ya saat ini kalau kita melihat SMA itu keinginan untuk bermain itu kan masih. Maka kita selipkan waktu-waktu mereka dalam permainan supaya memancing suasana mereka untuk nyaman mau belajar. Itu adalah merupakan inovasi-inovasi. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi inovasi banyak, perlu kita lakukanlah inovasi-inovasi itu. Satu contoh misalkan membiasakan diri juga kita di dalam pembelajaran itu, misalnya strategi diskusi dan sebagainya. Membiasakan ada inovasi kita bagaimana mendidik anak itu supaya dia bisa menyampaikan pendapat, menghargai teman dan sebagainya. Itu adalah merupakan inovasi-inovasi. Nah, makanya saya akan perlulah kita mereview apa yang sudah kita lakukan. Nah, mengenai perannya, tinggal Bapak Ibu Guru dari apa yang penjelasan saya disesuaikan saja. Maunya seperti apa perannya, misalnya berpihak pada murid itu seperti apa. Tinggal keluarlah di pikiran Bapak Ibu Guru seperti apa. Ya, tidak perlulah saya jelaskan. Atau mau ditanyakan seperti itu. Salah satu contoh misalnya berpihak pada murid, ya bagaimana cara kita menyenangi murid itu gitu. Itulah adalah peran-peran kita. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dari
Lanjut dulu ya. Nah, yuk. Ada pertanyaan sedikit. Ya. Saya juga tertarik dengan model pembelajaran ini, sangat menarik. Sebelumnya saya Nama di depan nama. modelnya menarik ya. Tapi ada satu Siapa pertanyaan namanya? dalam menuntun anak dikaitkan dengan kodrat alam. Pertanyaannya bagaimana model motivasi sehingga anak-anak itu untuk bisa mengejar perkembangan zaman sehingga melahirkan inovasi baru atau pemikiran baru pada anak itu. Jadi pertanyaan saya adalah model motivasinya seperti apa gitu maksudnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusam Syed, luar biasa. Memang ini persoalan ya bukan saja Pak Hari ya, hampir semua guru seperti itu. Kita juga bingung gitu ketika menghadapi anak-anak itu dengan menuntut kemudian kaitkan dengan kodrat alam. Nah, artinya kembali lagi kita diibaratkan bahwa seorang pendidik itu adalah ibarat petani. Waktu lo di era sapinya banyak api, era sekarang ini beda dengan pembelajaran zaman dulu itu. Siswa itu hanya sekedar mendengarkan dari apa yang kita sampaikan. Sekarang ini siapa yang bisa tahu bahwa seluruh anak ini sudah menggunakan dunia internet? Artinya apa? Semua mereka itu sudah terinovasi. Ada sebuah ini masih kurang dalam memahami. Nah, disinilah peran kita itu adalah menuntun yang bagaimana kembali lagi ke karakter keteladanan kita. Nah, berbicara keteladanan inilah yang sulit buat kita, terutama mada pribadi abadi. Ya, berbicara masalah keteladanan ini yang sangat sulit. Nanti akan dipertanyakan juga di anak. Apalagi dairoge ketika bermedia sosial itu akan dilihat profil kita seperti apa. Kadang nggak betul hiromon. Nah, pakai untuk mau berinovasi, sementara di dalam menuntut kita ke arah yang itu, dia kelakuannya seperti itu. Nah, makanya kalau kita tanamkan dengan seperti petani seperti itu, insya Allah akan bisa. Itu ya kaitan dengan itu. Tinggal Bapak Ibu guru mau maknai sendiri lah. Itu ya kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abah Hari tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke modul yang ketiga, itu adalah visi guru penggerak. Sekali lagi kita katakan HT guru penggerak, visi guru gitu. Nah, visi guru itu adalah maksudnya di sekolah ini. Nah, saya memaknai visi itu adalah sebuah hayalan. Sebuah hayalan kalau saya maknai adalah berhayal visi. Artinya mau diarah bawa kemana itu sekolah ini? Mau dibawa kemana anak-anak itu? Kita harus berhayal. Tentu saja ke arah yang lebih baik. Makanya di pikiran kita itu kita harus benar-benar berhayal menganggap mau dibawa kemana anak-anak kita itu. Itu maksudnya. Nah, berarti setelah kita berhayal ke arah yang baik, mari kita petakan anak itu mau seperti apa. Kembali lagi ke tujuan pendidikan tadi itu yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana seorang anak ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu kita punya menghayal seperti itu. Salah satu contoh hayal kita bagaimana terlahir sebuah anak-anak ini yang memiliki karakter yang bagus, memiliki pengetahuan yang bagus untuk menyongsong abad 21. Itu maksudnya keberhayalan kita, visi kita. Nah, tinggal di dalam pembelajaran kita, daripada sudah kita menghayal, merencanakan seperti anak didik kita itu, bagaimana langkah kita. Nah, di dalam guru penggerak itu adalah dia sudah menjelaskan namanya merupakan dengan menggunakan tahapan-tahapan bagja di sana itu. Nanti mungkin Pak Eko yang akan lebih terperinci kaitan dengan itu. Itu hanya sekedar. Nah, baik, selanjutnya adalah sedikit mungkin sebelum saya lanjut ada satu puisi ya
mungkin bisa menggugah hati kita seperti apa dunia pendidikan kita, seperti apa kita memandang Indonesia saat ini. Ada satu puisi ya, bukan video, saya bacakan saja. Ya, saya tidak usah komen nanti, saya hanya sekedar membacakan saja. Mudah-mudahan kita hayati bersama. Puisi ini adalah yang dibuat oleh karya daripada Soekarno ya, presiden kita. Tetapi bermakna, luar biasa maknanya. Yaitu yang pertama, ada bait pertama. Jikalau aku berdiri di pantai Ngelinet, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngelinet itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Kemudian, jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihatnya Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebit, dan gunung-gunung yang lain, aku melihatnya adalah Indonesia. Kemudian, jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, tetapi aku mendengar Indonesia. Kemudian yang berikutnya, jikalau aku mendengarkan pangkul Palaran, bukan lagi pangkul Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Kemudian, jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagu aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Kemudian, jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Kemudian, jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu adalah mudah-mudahan kita cermati. Nanti saya akan share di grup WA bagaimana bermaknanya puisi yang diciptakan oleh tokoh tokoh Indonesia ya, orang yang memproklamirkan kemerdekaan yang luar biasa. Ini adalah merupakan catatan buat kita. Kita harus melihat Indonesia ini secara utuh. Nah baik, selanjutnya yaitu modul kita yang terakhir itu adalah budaya positif. Nutus budaya ini apa ya budaya itu? Mungkin Ibu para batin. Apa sih budaya itu Pak Guntur? Sesuatu yang diciptakan berulang-ulang. Berulang-ulang. Kemudian kebiasaan. Sama ya, berulang-ulang kebiasaan. Artinya adalah kebiasaan. Artinya budaya. Apa perlu nggak kita di sekolah ini menciptakan kebiasaan atau budaya atau ulang-ulang positif itu? Ini jadi tanda tanya kita bersama. Tidak perlu dijawab. Di dalam hati saja kita menjawab. Nah inilah yang dimaksud dengan makna budaya positif. Artinya kebiasaan-kebiasaan, kemudian kerja kita yang berulang-ulang itu tanpa harus henti-henti. Kalau 1 menit satu hari saja kita berhenti melakukan budaya positif, besoknya akan dilupakan oleh anak. Seringkali buka kepala pada sering gahi di mata mereka. Kalau kebiasaan baik itu Pak Martin, jangan sampai tidak terlewatkan atau lupa sedikit. Kalau sudah lupa, maka akan buyar semua yang sudah pernah kita lakukan. Sering Ibu Kepala mengatakan demikian terhadap saya. Ketika dia ketika teman sekolah cerita tentang Ibu Kepala, ketika dia tidak datang ke sekolah, dia tahu bahwa ada guru-guru ini tidak hadir. Pada saat Ibu Kepala hadir, gurunya itu hadir semua, masuk semua.
Artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala? Nah, budaya positif yang saya coba bangun tidak masuk melekat di dalam pribadi Bapak Ibu guru di sini. Artinya apa? Satu hari saja Ibu Kepala sekolah tidak hadir, kita meninggalkan budaya itu, buyar lagi. Kita mulai start dari nol lagi. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan positif, budaya-budaya positif itu secara kontinu terus menerus dilakukan. Kita pupuk bersama. Itu makna daripada budaya positif. Makanya untuk ngapain paling nuntun lagi, nanti Ibu Kepala. Ya, budaya positif, kembali lagi kita berbicara budaya positif, yaitu Indo tentu budaya positif di luar. Kita ngomong saja budaya positif di lingkungan sekolah kita ini adalah karena apa? Sekolah ini adalah pembentukan sebagai tempat pembentukan karakter. Betul ya? Kalau kita mau belajar matematika, anak-anak sekarang itu orangnya di saya mungkin Bapak Ibu tei tapai bona sampai di YouTube, anak-anak itu berani bilang begitu. Artinya sekolah ini bagaimana membentuk karakter ini. Di YouTube tidak dibelajarkan di sana. Tetapi mari kita coba menanamkan di sekolah ini bagaimana pendidikan yang berkarakter. Nah, kalau kita berbicara pendidikan karakter, bukan saja hanya sekedar kata-kata, landasan filosofi dan sebagainya, tetapi kalau tidak dibarengi dengan keteladanan, itu nonsens, Bapak Ibu. Itu perlu kita camkan. Terutama saya pribadi, saya harus mengakui, terutama saya pribadi. Sekali lagi bahwa sekolah ini adalah sebuah lembaga, sebuah institusi yang menyelenggarakan pendidikan karakter. Mengenai ilmu pengetahuan saya bisa katakan sering, saya jujur Ibu Kepala ketika masuk Pak, mengenai dalam sekolah. Tentang cara baik, yang menurut YouTube ini. Nah, artinya pendidikan secara akademiknya itu anak-anak itu bisa dapat, tetapi pendidikan karakter itu susah didapat. Maka perlulah kita sekolah ini mendesain bersama. Itu maksudnya. Nah, kemudian apa sih karakter? Kadang-kala kita banyak yang lain tidak paham. Nifan aja apa sih karakter itu? Seperti apa pendidikan karakter itu? Nah, sekarang ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mas Nadiem itu adalah bagaimana pembelajaran sekolah itu, profil daripada anak-anak itu adalah profil Pancasila. Profil Pancasila itu sebenarnya ada di Pancasila itu, yaitu beberapa di sana adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dicanangkan pada sila pertama. Kemudian berakhlak mulia. Namanya berakhlak mulia itu untuknya untuk siapa? Yang pertama adalah untuk yang maha pengetahuan, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping Tuhan Maha Esa itu adalah di antara sesama manusia. Itu adalah merupakan contoh-contoh daripada akhlak mulia itu. Itu tercermin pada sila kedua. Kemudian ada yang namanya kreatif. Ya, maksudnya kreatifnya anak-anak bisa menciptakan hal-hal baru. Begitupun kita juga harus menciptakan hal-hal baru. Itu maksudnya bagaimana kita menciptakan kreativitas seperti itu pada. Untuk secara sekolah di kelapa bidang nanti. Mungkin saya pribadi sekali lagi banyak sudah bentuk kegiatan misalnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, seringkali kepala di sini. Setiap Jumat itu diadakan kemudian pada sholat zuhur berjamaah sudah dilaksanakan. Tinggal di sini bagaimana kesepakatan kita, komitmen kita bersama bahwa sekolah ini menjadikan sekolah sebuah institusi pembentukan karakter. Programnya sudah ada di sini. Potagai pilih itu ini hanya sekedar mengingatkan kita saja. Nah, kemudian ada gotong royong. Gotong royong. Kadang hari Sabtu itu luar biasa Pak Beto itu. Dia bisa menggerakkan semua kita. Bagaimana budaya-budaya gotong royong hampir sudah punah dari sini. Lainnya saat zaman SD kita itu sudah sering hari Sabtu itu kerja bakti. Tetapi kita sekarang hampir sudah punah. Tetapi selama perjalanan kepemimpinan Ibu Kepala, budaya-budaya itu tetap dilaksanakan. Kemudian kebinekaan global
bernalar kritis dan mandiri ya. Ya, kebinekaan global ini kita harus menghargai ya perbedaan-perbedaan, namanya kebinekaan itu perbedaan-perbedaan kita harus menghargai. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Ya, tentu saja untuk menyongsong abad 21 ini kita harus memiliki bernalar kritis itu perlu. Maka coba kita membuat sekolah ini menjadikan sebuah lembaga pembentukan karakter, yaitu termuat di visi misi sekolah. Mungkin nanti kita bisa duduk bareng lah, seperti apa yang saya katakan bahwa visi sekolah itu adalah sebuah hayalan kita mau kemana ke sekolah. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif. Nah seperti moto dan untuk budaya positif akan boleh. Sebenarnya tujuan daripada pendekatan karakter itu secara luas itu ada siapa yang menuliskan, yaitu yang pertama tujuannya itu adalah untuk membangun fondasi dan pembelajaran seumur hidup. Artinya apa? Dari karakter profil belajar Pancasila itu kita harus memaknai, kita harus membangun fondasi dasarnya dari profil Pancasila itu maksudnya. Bertujuannya kita membangun betul-betul di sini bagaimana anak-anak itu berakhlak mulia, bagaimana anak-anak itu berketuhanan yang Maha Esa, bagaimana anak-anak terus menerus seperti itu. Itu coba mari kita membangun. Makanya setengah-setengah. Maka kita harus membangunnya sebagai fondasi. Nah, kalau ini sudah dijadikan fondasi, insya Allah hidupnya anak-anak itu akan menjadi standarnya. Oh begini. Kalau kita bagaimana berakhlak mulia itu, bagaimana berketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena karakter ini adalah merupakan pembelajaran dia seumur hidup. Bunda Rabi sering saya katakan, nuntut hebat dari guru. Kita guru ini jujur saja. Kita ini mendidik anak itu seumur hidup. Beda dengan dokter, dokternya hanya merawat ketika biasa. Tetapi kita ini mendidik anak itu sebagai bekal dia sampai dia mati. Seperti luas lagu agama, bagaimana ilmu agamanya itu Pak Zakaria mungkin saya belum paham bagaimana kita membagi ilmu itu luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendukung relasi yang baik di dalam tempat tinggal, komunitas dan tempat kerja. Nah artinya begini, kalau sudah ada fondasi kita itu dengan memiliki profil Pancasila atau karakter itu, otomatis nanti di dalam mendukung relasi kita, baik itu di komunitas kita di SMA 1 Kilo, komunitas kita di mana-mana, itu akan terbangun dengan bagus. Itu tujuan daripada budaya positif itu. Maka akan mendukung. Contoh saja kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, mungkin relasi kita tidak akan senang dengan kita. Itu salah satu tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai personal dalam berkontribusi di kehidupan. Nah, secara pribadi kalau kita sudah memiliki karakter baik, insya Allah anak didik juga kita akan tertularkan bagaimana karakter kita untuk kebutuhan di dalam kehidupan kita di era yang sangat digital atau dunia global ini. Masih ada satu slide. Masih ada satu slide. Tidak bisa. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkaitan dengan peran guru penggerak, jadi sedikit mana jelaskan bahwa berdoa membentuk rambutan. Guru penggerak ini di mana merupakan sebuah pemimpin dalam sebuah pembelajaran untuk mengembangkan
siswa secara holistik, aktif dan proaktif. Artinya pertanyaan singkat Mada, dari segi apanya ketika kita melihat akan perubahan dalam kemajuan yang dimiliki oleh siswa dan siswi tersebut. Terima kasih luar biasa pertanyaan Pak Firman ini. Nah, pembelajaran apa tadi? Saya lupa lagi di laptop kan Pak Firman nanti dulu. Ya, modelnya seperti apa maksudnya dari penggerak? Kita sekali lagi, kita ini adalah guru penggerak itu dituntut yang pertama berpihak pada murid. Salah satunya adalah kita menjadi pemimpin pembelajar. Namanya pemimpin itu Pak Firman adalah kita memimpin siswa. Tentu saja memimpin itu adalah hal-hal yang baik. Itu kita diajarkan di sini. Salah satu contoh misalkan anak-anak ini apa namanya? Apa sih tanya Pak Firman tadi? Lebih kepada siswanya, artinya kemajuan, perubahan yang dimiliki oleh siswa itu. Maksudnya Pak Firman itu perubahan yang dimiliki. Tentu saja kita melihat prospeknya di sini. Mulai dari Pak saya tadi itu adalah berdasarkan kondisi zaman sekarang. Yang utama sekarang ini adalah dituntut di abad 21 ini, di abad 21 di dunia digital, di era globalisasi ini. Yaitu bagaimana intinya pendidikan berkarakter itulah yang harus diutama. Kalau kita mau memimpin anak-anak itu, kembali lagi kita harus memahami karakter itu aja penting. Itu maksudnya mungkin pertanyaan Pak Firman. Contohnya maksudnya. Betul. Terus kalau begitu, mohon maaf, apa perbedaan guru penggerak dengan organisasi penggerak kalau memang begitu? Kebetulan saya juga belum tahu itu organisasi penggerak itu. Memang program pemerintah itu ada namanya organisasi penggerak. Ya, saya belum sampai ke sana. Kalau tidak salah yang namanya organisasi itu adalah sebuah komunitas ya, komunitas yang di luar sekolah. Itu komunitas di luar sekolah itu biasanya organisasi penggerak itu. Misalnya ada sebuah yayasan dia yang berkecimpung untuk mau bagaimana memajukan pendidikan, bergerak pendidikan, mereka ada buat. Nah, arealnya mereka itu adalah dia akan memberikan pembelajaran terhadap masyarakat, kemudian terhadap instansi-instansi terkait, itu kaitan dengan organisasi penggerak itu. Kalau kita hanya sekedar spesifik ke guru saja Pak. Itu ya. Saya lanjut lagi, mungkin Om Cewi sejak apa itu? Mana tadi? Saya belum sambung ke materi inti mengenai ini hanya satu slide saja. 58 menit. Sudah 58. Yang mau kepala mintanya 20 menit. Baik, kemudian kaitan dengan budaya positif tadi itu tentu saja kita sebagai guru ini adalah merupakan leader ya, istilahnya sebagai tauladan guru. Kita yang akan melihat apa yang dilakukan guru. Nah, di sini ada beberapa 5 posisi kontrol kita di dalam kesehari-harian kita di guru di sini. Kenapa tidak bisa begini Pak? Yaitu yang ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama, tinggal dibaca saja itu. Yaitu yang pertama ada namanya penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman. Kemudian yang berikutnya itu adalah
ada pengawas, ada manajer. Pertanyaannya, selama ini kita memposisikan diri itu seperti apa dari 5 posisi? Yang pertama saja kan. Tahun yang kemarin ya. Ada 5 posisi ya, yaitu penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, kemudian ada pengawas, ada manajer. Saya perjelaskan ya. Sebenarnya ada yang rendah itu yang perlu saya jelaskan. Yaitu yang pertama adalah posisi penghukum. Saya kasih warna merah lagi penghukum. Bukan berartinya bahaya, bukan. Tetapi kalau tidak bisa, kalau bisa tidak dengan cara menghukum, kita menggunakan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol penghukum itu seperti apa sih maksudnya? Nah, biasanya ketika kita itu dalam posisi menghukum, melihat siswa itu dalam salah, di benak kita itu langsung apa yang terjadi? Pasti dia marah lalu memarahi dia. Iya kan? Sudah marah tentu kita memarahi. Marah wali dia sudah marah wali. Yaitu dia mengkritik, enggak? Secara psikologinya itu akan balas cacat. Kita mengkritik. Kemudian menyakiti, marah dulu. Ya kan? Itu tanpa kita sadari, itu adalah tipe-tipe kita. Nah, kemudian melakukan tindakan salah. Itu adalah secara tindakan yang kita lakukan kalau kita sebagai seorang penghukum. Kemudian pasti yang dilontarkan oleh kita itu ya dengan kata-kata yang kasar. Kamu ini binatang, kamu ini begini. Itu adalah ciri-ciri tipe penghukum. Ya. Biasanya kalau kita memperlakukan seperti itu pada anak itu, murid tidak peduli dengan guru. Contoh, rekonto dairo. Oh, ketika itu sudah mungkin ini banyak yang jadi sudah saya coba mengkaji seperti itu. Nah, kemudian yang berikut, ya pokoknya dimaknai sendirilah, tidak perlu saya jelaskan. Seperti itu tipe-tipe penghukum. Awalnya dari guru toiro, pasti kita tahu bahwa begini saya tipe saya. Nah, tentu saja kalau kita tipe seperti itu, kebiasaan atau budaya-budaya positif yang dilihat oleh anak-anak itu adalah gara-gara kita tidak keluar daripada insting misalnya di dalam hati kecilnya dia adalah semata-mata karena paksaan. Itu kalau kita sebagai guru penghukum dahulu banget itu tetapi dia tidak keluar dari dalam diri dia. Itu sebagai penghukum. Tetapi alhamdulillah di era kita ini ya watirlah guru hukum ini. Kita sudah menjadi guru yang tipe yang lain. Kemudian yang berikut adalah pembuat rasa bersalah. Ya mungkin selama AKG waktu klasifikasi dan ini mungkin Bapak Ibu guru pernah nggak melakukan hal itu. Yaitu tipenya bagaimana? Yaitu biasanya dari kita siswanya langsung dimiliki. Saya melihat satu tadi ngango orang sekolah, dari miti lalu. Nah kadang-kala anaknya dan ngango dari miti lalu dia sendiri. Nah itu maksudnya kita adalah membuat dia rasa bersalah. Kemudian kadang-kala dari cara marah, watija menilai penghukum. Kemudian dia itu adalah membuat rasa bersalah. Itu adalah apa yang kita lakukan. Kemudian pasti kita akan mengeluarkan pendapat perkataan itu misalkan seperti Bapak Ibu kecewa lagi pasti kita akan mengeluarkan. Nah, dan seterusnya sehingga kalau kita melakukan tipe seperti itu, tentu saja budaya atau kelakuan dia itu mulai lagi karena kita bertahun bidanya. Itu dia mau berbuat baik itu otomatis dari luar, yaitu karena terhadap kita. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, teman itu ya seperti itu ya. Dia untuk ya seperti itu nanti saya bagi nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah sebagai pengawas.
Tipenya seperti itu, yaitu memantau, mencatat, kamu sudah tahu aturan kas seperti ini. Itu posisi kita hanya memantau saja apa yang dilakukan. Nah ternyata ini adalah motivasi yang termasuk ini orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Kalau kita melakukan pemantauan, ternyata kita memberikan ganjaran atau hadiah pada anak itu, dia menciptakan budaya positif itu bukan keluar dari diri pribadi dia, yaitu semata-mata karena kita kan menilai ya, karena namanya pengawas itu sama dengan nilai. Oh, saya harus berbuat baik karena Bapak Guru ini menilai saya. Berarti sebenarnya tahu nilai itu. Oh, dan ranking panganan sekolah. Nah itu tipenya maksudnya. Makanya hati-hati juga ya, ternyata kita orientasinya itu adalah terhadap ganjaran dan hadiah ya. Maka motivasinya itu adalah berdasarkan daripada penilaian dan apa sekarang. Seringkali orang mengatakan bahwa melabel siswa itu jangan ya. Kita tidak perlu lagi melabel orang itu ya, melabel siswa itu dengan kata gila, bodoh dan sebagainya itu sudah ada. Karena dia akan merusak psikologinya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, bagaimana proses manajer itu adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Contoh, ini diusahakan oleh Bapak Ibu wali kelas ya. Ini untuk Bapak Ibu guru wali kelas. Usahakan sebelum kegiatan pembelajaran di semester itu terjadi, dibuatkanlah sebuah semacam kesepakatan. Istilah keren sekarang ini keyakinan. Istilah itu peraturan. Ngarang peraturan bilang diatur. Tetapi kita menggunakan keyakinan. Maksudnya keyakinan di sini. Misalkan anak-anak itu kalau ada yang membuat kotoran, tanyakan keyakinan mereka. Bagaimana sih kalau kita mengotori lingkungan kelas ini seperti apa? Pasti anak-anak itu dengan sadar sendiri bahwa ternyata melakukan pengotoran terhadap ruang kelas itu tidak baik. Nah, makanya dibuatlah keyakinan seperti itu. Nah, maksud saya itu budaya seperti itu ditanamkan dari dalam diri mereka. Contoh misalnya, ikuti jam pelajaran jam segitu bel lu menang. Ditanamkan di dalam keyakinan mereka itu. Supaya nanti kita tidak ada lagi mengatur. Itu maksudnya di dalam membuat kesepakatan. Kemudian misalnya di dalam bentuk pertanyaan di kita, yaitu apa sebenarnya harapan ketika melihat anak-anak itu berbuat salah, apa yang berbuat, harapannya seperti apa? Bingung baik-baik seperti itu. Maka dengan sendirinya anak itu akan menunjukkan bagaimana kredibilitasnya, bagaimana keinginan itu, harapannya seperti apa. Luar biasa kalau kita menggunakan tipe kita sebagai manajer. Nah, dan seterusnya sampai terlihat motivasi untuk melakukan hal baik itu adalah dia betul-betul keluar dari dirinya sendiri. Itu maksudnya tinggal TGBY ya, kita menempatkan di posisi mana saja. Laijan manajer ini adalah segala-galanya. Kadang-kala bisa juga kita memposisikan diri sebagai penghukum ibu Pak. Nipis di anunya kita bisa saja tergantung kita, tetapi diusahakan kita itu adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini ya, bisa kita pakai semua. Tetapi kalau bisa diusahakan kembali lagi supaya membangun budaya itu adalah yang keluar dari naluri orang itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana kita memecahkan sebuah persoalan apabila diketemukan ada siswa kita yang bermasalah di lingkungan. Bagaimana? Yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, segitiga restitusi matematika. Nah, ada 3 konsep di dalam segitiga restitusi itu, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya begini, ketika ada anak-anak yang bermasalah, saya melihat banyak makanya khawatir ketika Ibu Kepala menghadapi apa yang kemarin di kelas 10 kemarin waktu itu Ibu Cinta ya, ternyata Ibu Kepala mungkin nggak pernah melihat tentang segitiga restitusi. Ternyata dia penanganannya menggunakan segitiga restitusi itu. Kalau guru yang lain lari, takut.
Tetapi ibu kepala dengan sadarnya, dengan begitu, nah tahu juga pas sudah belajar tentang segitiga pas, yaitu begitu anak masuk, dia ibu kepala kemarin langsung memvalidasi tindakan yang salah. Dia menanyakan, padahal anak itu datang dengan marah-marah luar biasa, tetapi ibu kepala belum, dia hanya memvalidasi bagaimana kesalahan. Lama-kelamaan anak itu dia mengakui kesalahannya. Luar biasa. Itulah sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan persoalan itu dengan menggunakan restitusi itu. Yaitu yang pertama adalah memvalidasi dulu tindakan kesalahan ini. Berarti luar langsung kayak Allah, tetapi validasi dulu salahnya itu apa. Nah, setelah kita memvalidasi itu adalah langkah kita yang kedua adalah menstabilkan identitasnya. Baru nawaran kan orcaru itu kita stabilkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti pasti dari Royal. Pak Guru juga pernah melakukan itu. Saya juga pernah salah seperti itu. Tapi itu di luar nanti. Itu maksudnya menstabilkan identitas itu. Tergantung pertanyaan kita. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, warkrat sudah mereka itu sudah tahu stabilnya seperti itu, tinggal kita tanyakan keyakinan. Apakah kamu berbuat salah tadi? Apa untungnya buat kamu? Apa untungnya buat orang lain? Puas hati lebih. Maka dengan sendiri anak-anak itu akan muncul di dalam pribadinya. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Nah, mungkin itu ya. Mudah-mudahan ketika ada kita persoalan, mari kita mencoba dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ya mungkin banyak sebenarnya yang saya harus ceritakan, tapi waktu kesempatannya tidak memungkinkan karena ada Pak Eko. Mungkin saya cukupkan ya pengibasan saya untuk kali ini. Mudah-mudahan berikutnya akan saya ibaskan apa yang saya peroleh. Satu harapan saya sebagai penutup apa yang saya sampaikan seperti ini, marilah kita semua yang ada di SMA 1 Kilo ini jadilah seorang petani di SMA N 1 Kilo yang akan menanamkan putra-putra terbaik kita di SMA 1 Kilo menjadi hasil yang begitu maksimal. Mungkin demikian pemaparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bu Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri. Bantu. Alhamdulillah, mari kita berikan aplaus atas apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Amadin, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya, mari kita saksikan dan kita dengarkan bersama pemaparan dari calon guru penggerak kita, Bapak Ishaka, Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilakan. Kalian telah Ibu Putri kan itu apa? Ada makin.